cuman gue selalu minta sama Allah, ya Allah di titik apapun pakai gue, walaupun itu selemah apapun. Misalkan Iya. gue jadi tukang sapu kayak apapun, karena gue lebih takut ditinggalkan sama Allah, nggak dipakai lagi. Masya Allah. Mau jadi apa? Bang Fuad Naim, tonton semua. Halo, Stand up assalamualaikum. komedi, apa sih, stand upers bukan apa sih? Komika. Gue ala nggak tahu gitu guys. Iya. Oke, Bang Fuad nih, jadi Halo. banyak yang bilang katanya stand up itu cari duit dari membuat sebuah kebohongan. Astagfirullahaladzim. Padahal Anda udah pakai baju yuk ngaji. Inilah. Anda dekat dengan tokoh-tokoh agama setingkat nasional Ya, yang suka diundang TV One. Allah, ya Allah, iya. Iya kan? Spesifik banget TV Yang One suka ya. diundang TV One. Benar. Karena nggak mungkin Metro. Apalagi mendekati tahun 2024 ya. Betul. Warna apa Anda biasanya? Ya, kami seperti pada umumnya tidak berwarna. Putih orange sekarang ya? Apanya tuh? Warna Anda putih orange sekarang? Oh enggak, biasanya Heeh. mendekati tahun-tahun tuh Heeh. kami ributnya sama putih orang. Justru? Justru. Iya. Lo aneh banget. Karena kan kami tim putih aja. Oh gitu. Tim Dulu putih hitam kan? Ya Pindah putih hitam. orange sekarang. Enggak pindah. Kalau kami mah nggak pusing, kami kan nggak pemilu. Bener juga ya. Sama tahu. Di situ Oke. di situ kesamaan kita. Akhirnya nemu titik kesamaan. Titik nih. kesamaan. Baru kita bisa berkomunikasi. Iya. Cuman lu kan pro, gua enggak. Enggak, Pak. Oke. Kami tidak pro. Oh, tidak pro. Kami hanya taat. Oh iya. Gitu. Aduh, julid habis ini Oke kayaknya. lah. Bang Fuad, jadi Iya. gimana? Apakah stand up comedy itu isinya bohong semua Nah. atau kebenaran yang dikemas menjadi sebuah suasana yang lucu? Kalau dibilang bohong semua sih enggak. Justru dia berangkat dari kejujuran. Oh iya dong. Karena komika itu kan dia ngelucu dari hal-hal yang keresahan dia pribadi. Oke. Semakin jauh dari lu semakin sulit. Makanya kalau kayak Bang Radit nge-coach gitu, dia selalu bilang kan cari yang deket-deket aja. Iya. Itu Bang Panji juga kalau ngomong deket-deket aja Iya. gitu. Nah masalahnya ketika udah deket nih, nemu lucunya satu hal nih. Oke, misalkan gua ngomong soal istri gua nih, kan deket Iya, tuh. iya. Tapi kadang kan tidak semua hal di hidup berumah tangga tuh misalkan lucu kan. Iya. Kejadiannya mungkin hampir lucu, cuma nggak kejadian lucunya. Bener. Sering kan kayak gitu kan. Iya. Nah biar lucu kadang ditambah-tambahin hiperbola lah. Itunya yang masalah. Nah itunya kalau di dunia stand up sih mereka nyebutnya hiperbola aja, melebih-lebihkan Oke. gitu. Cuman memang kalau ketika sudah ngomongin agama, memang kadang kebentur tuh, kan nggak boleh bohong dalam berkomedi. Nah disitulah gimana lo cara menjaga batasan-batasan itu, nanti kan mau bahas satu-satu Oke, ya. insyaallah, Kita kita bahas. soalnya Bang Fuad ini biar bagaimanapun tetap berprinsip yuk ngaji tadi itu kan. Tentu, saya kan Yuk ngaji. basicnya adalah influencer dakwah gitu kan. Basic influencer dakwah. bukan Kepada kepada apa tuh? influencer dakwah kepada Kepada adik-adik. adik-adik remaja. Oh, Remaja dan gitu. pemuda kayak gitu. Bukan adik-adik K-pop bukan. K-pop ya. Anjir. Itu spesifik lagi. Spesifik lagi. Oke. Ini podcast pendidikan Bang Fuad. Masya Jadi Allah. harus benar-benar kita beredukasi. Berarti perkenalkan saya Fuad Naim SIkom. Wis. Ada gelar, Benar, kepake juga gelar saya. Bang Fuad, Iya. jadi kita akan coba tracing. Kita Oke. kita akan lihat apakah dulu ada bibit-bibit stand up komedian dari waduh. Fuad kecil. Ya. Fuad kecil ya. Fuad kecil, karena gini kan orang suka bilang lu ikut stand up aja tau, lu kan lucu di tongkrongan. Iya. Padahal orang yang suka bercanda belum tentu bisa. Ya nggak sih? Betul. Belum Ya. tentu. Karena bercanda di tongkrongan itu kayak humor. Humor Iya. itu adalah kayak bakat lucu aja. Iya. Tidak semua komedi itu hal yang berbeda. Komedi itu sesuatu yang diciptakan menjadi lucu. Iya kan. Makanya ada komedian yang di rumah nggak lucu. Oke. Karena komedi itu dibuat untuk lucu. Makanya Oke. bisa jadi industri. Oke. Kalau humor itu tongkrongan bisa lucu, nyeletuk bisa lucu. Iya. Kejadian tak disengaja bisa lucu itu. Iya, karena kan kita lihat komedian-komedian senior ya. Mungkin dulu buat saya bukan komika ya, Bang Komeng, Betul. segala macam, Bang Kiwil dan sebagainya. Memang ternyata kalau kita lihat mereka seolah-olah nggak mengonsep. Kan mereka main sketsa ya, Betul. ya kan? Tapi ternyata setelah gue dengar dari beberapa podcast yang ada Bang Komeng itu, ternyata Bang Komeng latihan loh. Betul. Itu gila sih. Sampai dia katanya masuk ke beberapa kondangan, dia minta izin sama MC-nya untuk ngelawak. Luar biasa. Ngelawak di kondangan tuh udah gak masuk akal menurut Luar gue. biasa. Iya, lebih ke ngerusak pernikahan orang kan. Iya. Tapi artinya dia nyari panggung. Iya. Ngelatih.
ngelatih materinya berarti Betul, kan. Berarti dia betul. termasuk yang nulis juga mungkin Nulis, gitu ya. dia nulis. Oh, atau minimal dia ngeset di kepalanya kemudian Iya. dituangin gitu ya. Selebihnya cetukan-cetukan yang Anda lihat mungkin di TV Iya. itu hasil latihan bertahun-tahun itu Betul, kan. setuju. Sangat setuju. Nggak mungkin orang kayak tahu-tahu bisa tuh kalau untuk komedi ya itu agak sulit. Iya. Ya. Tapi untuk humor ada yang memang orang humoris. Mhm. Kayak semua hal bisa dicelutukin aja gitu. Kalau lo orangnya humoris atau gimana? Sebenarnya kayak si tukang bercanda di tongkrongan atau gue banyak diem sih sebenarnya, Vin, kayak mungkin Raditya Dika atau gimana? Ya, kalau gue ngeliat Radit, dan ini kan sering ada yang ngomong dulu zaman gue kayak ngomong gitu. Lu gue liat kayak Radit untuk ngomong gitu. Iya. Dan setelah gue nonton, Radit siapa sih? Pas gue lihat emang mirip secara semua kepribadiannya. Jadi gue tuh serius? cukup introvert. Kayak kalau nggak ada konteks nih, nggak ada tongkrongan, emang nggak diminta untuk ngomong, itu milihnya tuh diem. Bahkan ditanya Bang Nanda nih, gue lebih cepat deket sama orang yang nggak ngerusuhin. Kayak kan ada tuh orang ngerasa ini orang kayaknya diem aja harus ditegur nih. Nah gue tuh tipikal yang jangan tegur gue tuh pengen sendiri gitu. Jadi gue lebih deket sama teman yang ada Fuad, ya udah. Oke. Tapi kalau ada teman yang Fuad, yang ini ya, itu kayak lo ngapain sih gitu. Karena orangnya sukanya sendiri, tenang gitu. Gue tuh bisa kayak baru tahu ada orangnya setelah 3 jam duduk di situ dia. Kayak Pantesan komen saya nggak Anda balas. Oh ada ya? Gitu. Iya. Karena siapa sih orang ini? Enggak gitu. Belum centang biru. Astagfirullahaladzim. Semoga tahun ini centang biru. Ya ampun. Dunia. Kan tuh dakwah. Bangkai kambing. Wih, luar biasa. Sebelah sayap nyamuk. Luar biasa. Dalam ya. Jadi Fuad kecil ini lahir tahun 63. Waduh. Bukan. Tahun berapa? Aduh. Agak-agak gini ya, apa namanya? Protozoa gitu ya. Iya. Enggak, gue lahir 91. 91. Oke. Tua siapa nih? Anda. Gue ternyata ya. Gue 91. Gue 93, Bro. Oh iya. 93. Oh, wow. Oke lah. Oke lah. 91 lahir di Jakarta. Enggak, di Makassar. Oh. Jadi saya asli suku Sulawesi. Oh, serius, Bro? Aslinya. Bokap nyokap? Bokap nyokap juga orang Bugis. Oh gitu. Berarti sama kayak guru saya. Siapa? Ustaz Khalid Bahasa Lama. Betul. Asli Makassar. Itu saya bisa sebut beliau adalah guru hijrah saya. Benar. Karena pintu siroh itu ternyata pintu yang saya temukan hidayah di situ. Dulu kayak Vicky berat banget. Bukan Ko Felix, bukan. Ustaz Felix pembimbing saya. Oh. Jadi Nyebrang kayak ya. kemana dulu tuh kan dulu bingung tuh. Iya. Siroh ternyata menarik kan, didengarnya kayak dongeng gitu, kayak cerita gitu kan. Kemampuan beliau dalam storytelling tuh udah luar biasa. Itulah Luar makanya. biasa. Dan aku baru tahu kebelakangan kalau beliau orang Makassar juga. Iya. Jadi bangga, cukup bangga. Kan ayah beliau punya pesantren di rumah sakit itu di jalan itu namanya Jalan Bahasa Lama. Oh iya? Iya. Oh. Luar biasa. Sampai dinamain Luar biasa. ya, Masya Saya Allah. kan sahabat beliau. Oh iya. Teman main basket. Oh, Gitu. nggak malu beliau punya teman kan? Nggak maksud. Saya murid. Murid, Gitu. iya. Ngaku-ngaku namanya Iya. ya. Diakui mah belum tentu. Belum gitu tentu. ya. Oke, Bang Fuad, jadi Makassar. Berarti Makassar. SD di Makassar. Tidak. Sempet. Jadi numpang lahir aja. Oke. Setelah itu kan bapak itu kan TNI AD. Jadi kayak Justru lahir dari background keluarga yang serius. serius. Bapakku nggak bercandaan orangnya. Oh. Heeh. Bapaknya membela negara, anaknya Lucu. Agak Anda ironi ya. Cocok. Itu beat bagus tuh. agak ironi loh itu. Iya, saya ambil ya beatnya dia. Lucu banget sih. Aduh, Iya. Iya, Enggak, jadi- anaknya tetap cinta negara. Cinta yang banget. diimpikan. Kalau lucu sih. Bagus. Ini bagus. Ini bakat sekali. Bagus, Anda bagus. komika luar biasa. Saya Anda. siap-siap jadi opener. Aduh, Siap-siap jadi siap opener. jadi opener. Oke, terus berarti lahir dari keluarga yang cukup serius ya. Betul, Bokap kan TNI dong. betul, serius. Dan itu kan ditugaskan. Terakhir ditugaskan itu di tim-tim. Oke, Timur. Ya. Sekarang Iya. jadi Timor Leste dong. Iya, caranya Timor Leste. Oh, oke. Kalau waktu kan dulu ada kayak pembebasan itu kan, jadi kayak ada Iya, perang-perang iya. gitu kan. Wow. Jadi gua dapetnya habis lahir itu dipindahin ke situ ke Kupang NTT. Oke. Nah, sampai kelas 2 di situ SD. Jadi sempat SD di sana. Nah, 98 kan kerusuhan tuh. Iya. Kita kira kan cuma di ibu kota dong. Iya. Enggak, itu di mana-mana. Semua, Pak. Semua area Daerah. negara kita tuh. Kita dapatnya kalau mungkin di Jakarta tuh Chinese yang kena ya. Di kami tuh Muslim. Jadi konfliknya tuh agama. Iya, Bang. Konflik agama, dan akhirnya kami yang Muslim ini kabur semua, pindah ke Makassar balik. Muslim yang dipersekusi di situ. Betul.
dibakar, di apa gitu. Cuman ini konflik lama ya, bukan membuka Iya, luka lama ya. Iya, Tapi iya. terjadi waktu itu bener. Dan ini kami pindah kembali ke Makassar. Nah, makanya gue sempet SD juga di Makassar. Oke. Jadi total gue SD tuh 7 SD apa 8 SD? Serius, Pak? 8 SD, 8 SD. SD cuma 6 tahun loh. Iya, aneh kan? Karena efek paling parah tuh pas setelah kerusuhan itu. Jadi baru sekolah di sini berapa lama, kan kondisi ekonomi nggak stabil ya. Iya, Terus iya. bapak nemu kerjaan jualan dagang apa. Jadi bener-bener kayak Oh, jadi TNI sempat sempat vakum dulu. pensiun langsung. Oh, pensiun. Setelah di tim-tim Aha. pensiun dini. Oh, gitu. Berarti akhirnya dagang dan sebagainya. Ya jualan, buka kios, buka warung, buka apa. Jadi sempat pindah-pindah gitu. Jadi ngerasain sekolah yang cuma 2 bulan itu pernah ngerasain. Gokil. Ah, Gokil. Pernah. Paling lama kayaknya gue SD 2 tahun deh. Udah paling Oke. lama. Berarti kalau ditanya guru siapa yang paling berbekas, kayaknya hampir nggak ada ya. Ada yang jalan-jalan. Ya sih yang berbekas di pipi. Karena lu pindah-pindah, Pak. Maksud gua. Betul. Yang sedih Iya kan sedih tuh paling karena temen yang susah itu. Hmm. Jadi kayak gue nggak punya sahabat yang karib banget karena belum sempet bener-bener karib udah pindah lagi Iya, gitu. iya. Tapi kalau dibilang guru yang berkesan di SD memang nggak terlalu banyak karena yang gue inget tadi beberapa guru yang memang meninggalkan bekas di pipi saya. Oh, gitu. Iya. Kan zaman dulu kan masih hal Iya. kayak gitu biasa ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Sejak kecil Fuad Naim ini sudah tertarik dengan agama atau belum? Kalau dibilang tertarik agama itu kayaknya iya karena Iya. keluarga Bugis itu kayak jadi sempet ada dulu seminar-seminar MLM gitu gue denger lucu banget tuh. Dia bilang gini, salah satu coachnya dia bilang gini, Iya. bagi kami tuh orang Bugis haji itu wajib. Dalam hati gue ya semua orang juga wajib kali. tapi itu Bagi kami lagi. iya, jadi sambil kayak bikin nangis-nangis orang gitu. Iya. Maka saya menghajikan bapak saya. Tuh tapi yang gue angkat itu kok bisa lu ngomong gitu? Itu Iya, tanda memang di Bugis Makassar itu kayak budaya keislamannya itu kuat banget. Iya. Walaupun mungkin nggak ideal atau apa ya, masih penuh Iya, dengan ya sana Iya. sini. Cuman kayak anak abis SD pesantren itu udah kayak wajib banget. Iya. Nggak boleh nggak Mungkin gitu. sama kayak orang Padang kayaknya ya. Betul, mirip. Iya, sama kayak orang Sumbar ya. Maksudnya gini, ketika betul. sore-sore ada anak kecil nggak ke surau, nggak ke masjid, itu diomelin sama masjid. Kenapa lo nggak ngaji gitu kan? Betul. Makanya pas nonton apa namanya karyanya Buya Hamka ya, yang apa tuh Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu kan cerita tentang orang Makassar Iya. dan orang Padang. Iya, Itu tuh iya. relate sekali karena dua budaya itu mirip sekali. Itu mirip makanya Oke. sama-sama kayak fanatik banget sama agama gitu, Iya, kayak iya. harus banget. Nah, itu kebawa ke guanya. Jadi gua tuh dari kecil udah tahu harus apa namanya, besok gue udah tahu namanya kayak harus lulus SD itu pasti pesantren, udah nggak mungkin gitu. ada. Iya, rasanya tuh nggak ada opsi lain di kepala gue Iya. gitu. Tuh, terus Akhirnya lo pesantren? gue pesantren akhirnya ke Jawa, diajak merantau sama orang tua. Pesantren apa? Persis di Bangil, Pasuruan. Oh, Sanawiyah nih. Iya, iya kan. Setingkat SMP kan? SMP betul, Iya. betul. Oh, pesantren di Persis di Bangil. Betul. Niatnya Gua agak sebentar lo. Apa tuh? Persis di Jatim. iya, bayangannya apa Bandung ya? Enggak, maksud Persis lu Jakarta mungkin ya, Bandung. Iya, ya Bandung. Tapi kan Jatim nih maksud gua hijau sekali Iya, gitu. betul. Zonanya memang beda. Makanya gua ngeliat tuh di pinggir-pinggir, dan Persis itu kan lumayan lurus ya. Maksudnya kayak apa ya? Iya, iya. Kaku gitu kan. Iya, Jadi ngelihat kiri kanan yang penuh dengan penambahan-penambahan budaya itu. Iya, enggak bilang aja bid'ah. Oh, biasa ya di channel ini kayak gitu ya. Enggak, belum baru amalan lo doang. Baru sama gue doang ya. Baru Iya. sama lo doang. Jadi dulu sempat ngerasa, dulu tuh gue cukup tanda kutip ya radikal gitu, yang kayak oh ini salah nih, ini nggak boleh nih, ini. Jadi pas gue pulang liburan Itu enggak radikal, Bang. apa tuh Itu istilahnya? rasa sayang. Sayangnya beda ya. Sayang cuma Saya pakai memaki. Iya, love language-nya itu abusive. sebagian ada kayak Sebagian, gitu. iya. Orang-orang yang belum belajar komunikasi begitu. Gitu. Makanya saya buka kelas belajar ngomong tuh untuk itu. luar biasa, mantap. Luar biasa. Mulia sekali tujuan Anda. ya. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Pak, berarti di Bangil ini. Betul. Belajar apa di pesantren? Belajar yang paling ngena dan menurut gue ya, gue nggak pernah menyesali sedikit pun belajar di pesantren, khususnya di Persis itu adalah karena gue pulang itu bawa, menurut gue tuh kayak apa ya, landasan berpikir. Jadi yang gue bawa tuh bukan dalilnya, tapi landasannya. Maksudnya kalau hafalan-hafalan itu kan di pesantren kan hafalan Iya. ya. Gue tuh jujur nggak ada hafalan. Tapi yang gue punya, kenapa sih ini bisa dibilang haram? Kena gitu loh. Oke. Kayak usul lah, cuman belum nyampe Iya, usul iya, sih, iya, karena iya. usul kan udah kakak-kakak angkatan Ya, lagi. pola berpikirnya udah kena ya di situ. Betul, ya? kayak boleh nggak sih kita bertaklid, boleh nggak sih kita bermazhab, dan itu ada di situ tuh diajarin banget, jadi basic sekali. Oke. Kayak apa itu haram, apa itu kemudian wajib. Definisinya tuh pretelin, yang itu tuh di sekolah umum nggak dibahas. Iya, benar. Makanya ketika gua nggak nyampe lulus ya, gua cuma 2 tahun, terus nyokap gua qadarullah kena stroke.
di Jakarta. Oke. Jadi gue akhirnya harus pulang ke Jakarta. Di situ gue lanjut ke SMP Oke. Muhammadiyah gitu. Itu aja gue kaget di sekelas SMP Sanawiyah. Itu tuh masih ada yang bacanya masih Iqra. Nggak tahu, gue tuh di level udah tahu bahwa pakai sepatu sebelah itu nggak baik gitu. Iya, Sedangkan iya, di sana iya, tuh nggak iya. ngerti, banyak banget yang Belas banget ya. belas, cuman labelnya aja mungkin Islami, tapi Iya, anak-anaknya iya. tuh bikin gue tuh gerah banget waktu itu karena namanya si paling ya baru lulus Iya, pesantren kan. benar. Nah itu jadi gue belajar banyak hal dan Berarti itu lo di sekolah yang baru sering azan pasti. sekolah baru Ya. bukan lagi azan, ngimamin, Wis. sok-sok lama sholatnya. Wih. Enggak, yang paling lucu nih, lo harus tahu nih. Sampai gue tuh dikenang banget di sekolahan Muhammadiyah itu, Hah? karena gue tuh punya daftar dosa anak-anak sekelas gitu kayak, oke Daftar dia, dosa? iya, jadi kayak misalkan, oh si Kevin jam sekian dia main bola sepatunya sebelah doang gitu loh. Oh si ini dia apa namanya, hal-hal yang gue tuh jujur. Dosa-dosa kecil gitu Betul, loh berarti. gue bahkan belum bisa bedain mana dosa kecil mana yang cuman makruh itu nggak tahu. Pokoknya kalau nggak baik nggak boleh semua gitu. Iya. Gue catat semuanya, ini nggak begini. Nah itu gue sampein ke kepala sekolah, walaupun nggak pernah diproses sih, karena mungkin kepala Iya. sekolahnya bilang ini orang Ngapain anak sih? dasar anak aneh gitu ya. Iya, ngapain sih gitu. Iya, segitunya dulu levelnya. Padahal Muhammadiyah tuh ya. Muhammadiyah. Ya lagi sama kayak gue juga di SMA Muhammadiyah ternyata ya udah. Iya, Ya. ya udahlah. Tapi Muhammadiyah bagus. Udah bagus. Meskipun sekarang udah mulai ada Oh ada ya? Nggak tahu gue. Nah, itu disensor ya. Mantap tuh. Boleh ikutan aja. Oke, berarti di Sanawiyah nggak selesai lanjut Muhammadiyah sampai SMP lulus tuh. Sampai lulus SMP. Oke, Nah, yang lo temuin berarti antara irisan pertengahan antara pesantren dan sekolah umum adalah adalah perbedaan pemahaman agama. oke. Jauh sekali. Bayangin, gue tuh kan SMP kan kelas 1. Mata pelajaran kelas 1-nya pesantren itu bahkan bahkan gue SMA pun itu masih lebih tinggi pelajaran kelas 1 di pesantren. Ini Bangil ya. Iya. Jadi Sorry, Bangil tuh yang tempat ya, pembubaran. Jafar. Jafar juga ya? Iya kan? Iya situ juga. Husain Jafar itu kan? Habib. Habib Ya, Husain iya, Jafar. iya. Ya tempatnya di situ semua sih. Iya, Berbagai iya. golongan ada semua di situ. Oh iya, oke Iya. oke. Bangil tuh daerah atau nama sekolah atau Enggak, daerah. daerah kan? Iya, dia kayak apa ya? Kayak Depok kayak gitu mungkin ya. Jadi Iya, tapi kan pesantren lu Persis, beliau bukan kayaknya. bukan, kayak di situ tuh hampir semua aliran ada, Bang. Syiah aja ada, Iya, NU iya. ada, terus yang Salafi ada. Jadi maksud lo Think about it. mungkin ya. Kita nggak tahu. Ada indikasi tapi kita tidak Wallahu memvonis. alam. Saya nggak mencari musuh banyak lah. Jadi, Oke. gitu. Jadi Oke. perbedaannya tuh jauh banget. Makanya bahkan gue lebih ekstrim lagi nih. Bahkan di tingkat kuliah pun kan kuliah ada PAI kan. Iya. Itu nggak ada apa-apanya. Matanya itu udah lewat semua dari Iya. pesantren semester 1 ibaratnya. Cawu 1 bahkan. Iya. Itu lewat semua kan Bang. Wah, Gokil. gokil. Enggak, pertanyaan belum kejawab nih. Ini Apa, Fuad Cul? dari SD sampai SMP lulus. Ini Iya. apakah suka bercanda atau Oh. orang yang joker di tongkrongan, tukang bercanda atau si pendiam tadi selama masa kecil? Enggak. Jadi gue orang yang cukup tadi gue bilang introvert tadi, mencoba menjauh dari apa ya, spotlight. Nah, spotlight gue tuh adalah panggung. Nah, itu dari dulu. Oke. Jadi gue tuh karena gue itu orangnya cupu, dari kutip ya. Nah, gue tuh nggak bisa nongolnya tuh di tongkrongan nggak bisa bersinar gitu. Oke. Nah, gue mencoba bersinar di tempat lain. Selalu ikut lomba, apapun kayak lomba gambar, lomba nyanyi, lomba musik, lomba catur. Gue tuh pengennya tuh orang tahu bahwa, nah contoh lain adalah gue selalu ranking 1. Ranking terendah gue tuh ranking 6 itu sekali doang. Lo ranking 1? Iya. Karena gue ngerasa gue nggak punya tempat untuk bersinar lagi. Ya udah gue harus, kalau nggak akademis, prestasi piala, bawa pulang piala ke sekolah gitu. Iya. Nah itu yang gue selalu tekan, karena gue nggak punya geng, nggak punya Tapi dari kecil udah monolog belum? di depan gitu. Iya. Enggak. Enggak, serius. Enggak. Lo demam panggung berarti orangnya. Parah. Aduh, gue inget. Jadi gini, satu penyakit yang gue nggak tahu, bahkan lupa terakhir kapan sembuhnya itu adalah literally sebiji-biji jagung keringet keluar. Karena lo Hanya untuk perkenalan. Perkenalan namanya siapa? teman saya. Ngomongnya sih lancar. Alhamdulillah gue nggak pernah gagap kayak mic itu. Megangnya juga steady. Oke. Tapi basah, literally basah Bang. Bener-bener kayak orang mandi. Sampai orang tuh anak kenapa sih gitu. Bahkan gue pernah dituduh maling. Waktu di pondok kan, pesantren itu kan. Iya. Maling. Lo bisa Maling kamu ya? Hah? Jadi di pondok itu ada kasus kehilangan barang. Iya. Kan biasanya langsung siapa yang ada di ruangan ini, siapa yang ini dipanggil sama kakak keamanan kan Iya. untuk di sidang gitu kan. Benar. Gue tuh keringetan bukan karena gue melakukannya, cuman emang gue tuh kalau disuruh ngomong terus kayak gitu. Jadi bilang
kok lu panik sih? Nggak panik, kan emang begini. Iya Itu lagi. nggak menguntungkan Iya banget, lagi. sumpah. Bener. Asli, gue keringetan gitu. Nah, tapi gue udah lupa kapan itu sembuhnya. Sepertinya seiring gue mendewasa atau mungkin bukan menua. Artinya gue ngerasa udah punya kayak gue harusnya udah punya apa ya? Minimal orang tahu ini tuh abang, om, siapa. Jadi kalau ngomong tuh nggak terlalu dilihat ke bawah gitu. Nah, itu Oke. PD-nya udah makin meningkat gitu. Kestabilan itu ya. Betul. Iya, memang PD itu kan maksudnya rasa aman lo gitu ketika lo di suatu tempat kan. Setuju. Ketika lo nggak merasa nggak aman ya lo grogi Betul. gitu. Itu Mungkin betul. kalau saya dibawa ke komunitas Anda, saya grogi juga gitu meskipun saya mentor belajar ngomong. Iya. Bang Emin silakan jadi opener Bang Fuad. Assalamualaikum teman-teman yang beda pengajian. Lucu banget lagi tuh. Assalamualaikum. Iya, gila. Oke. Berarti memang dulunya masih grogi atau tadi keringetan gitu kali Iya, ya. keringet itu Oke. benar-benar itu nggak normal. Karena teman gua nggak ada yang kayak gitu. Keringet tuh biasalah kayak Iya, sedikit. iya, Ini tuh iya. banjir bener-bener kayak Banjir. basah gitu. Mungkin karena lo nggak tau gue dari SMP lo udah berperawakan agak Gemuk. mengembang kayak roti. Gue selalu merasa gitu. Tapi Oke. setiap gue liat foto gua, kayaknya dulu kurusan. Jadi saat gitu gue ngerasa gemuk banget di antara Iya, teman-teman gue. iya, iya. Tapi pas gue liat lagi, aduh kurusan dulu daripada sekarang. Kayaknya gue gitu. mengembangnya tuh stabil gitu. Iya, sesuai dengan penghasilan ya. Amin. Alhamdulillah kalau gitu. Kemudian masuk ke SMA. Nah, dari mulai SD tadi mungkin lo nggak ingat begitu memorinya. Di pesantren atau di SMP ini ada nggak sih nasihat guru yang paling lo pegang sampai sekarang atau lo ingat lah berbekas? Bangetnya tuh banget. Karena SMP ini kan fase apa ya, orang bilang tuh apa? Puber ya. Puber. Jadi sebenarnya gue tuh dari bully sejak SD. Karena tadi gemuk. Kecil. Gemuk terus ya dianggap kayak cupu gitu. Nah tuh sering dibully. Selalu tuh kayak ini nggak kayak ponian gitu. Gue suka kayak style gitu dari dulu. Serius? Iya serius. Pokoknya yang cupu-cupu gue suka kayak Oh, kayak gitu. potongan Nobita gitu gue suka tuh. Biar Kyowo. Iya. Tahu aja lagi. Gua bahasa itu baru tahu hari ini. Hari ini. Kyowo. Kyo. Apa sih Kyowo artinya, Pak? Cute. Oh, Kawaii. Kyowo. Kalau Jepang kawaii. Enggak sih, enggak. Nggak tahu Jepang juga. Nggak ngebantu Nggak bantu. juga. Nggak tahu Arabnya apa nggak tahu. Enggak, cute aja. Cute aja. Cute aja di universal itu udah. Cute, ya. Oke. Terus berarti apa yang nasihat yang paling berbekas? Ya, jadi karena sering dibully itu dulu jujur makanya gue pernah bikin sebuah kajian soal bullying itu. Gue bilang gue dulu SD nggak pernah ngerasain loh. Maksudnya dibully tapi nggak pernah sedih karena di rumah tuh masih ada support system gitu kayak. Oke. Ya, terus ketika gue merantau dan lain-lain kan gue SMP tuh dulunya merantau sebenarnya kan. Oke. Nah itu mulai kerasa kok nggak ada kayak orang yang positif kayak lu bisa lo, lu hebat, lu paling ganteng, lu paling ada orang Nggak tua ada. di rumah yang kayak gitu. Iya. Itu baru berasa SMP. Jadi gue sampai pernah nangis sampai nggak tahu kayak salah aja hidup gue gitu. Semua orang tuh bilang cara hidup gue salah gitu. Ya dibully Iya, gitu. iya. Nah akhirnya gue inget banget namanya Verbal kan, tapi enggak verbal. fisik. Enggak fisik enggak. Hmm. Verbal. Nah itu gue inget namanya Bu Yuli, orang Padang, guru BK. BK atau BP ya istilahnya kan beda-beda Iya, ya. Intinya bimbingan lah, guru bimbingan. Nah itu beliau tuh, jadi gue dipanggil ke ruangannya, gue nangis-nangis, gue ceritain, gue dibully ABC, terus beliau nanya, Fuad kan bisa nulis, Fuad kan pintar ngomong, Fuad kan ini, kenapa ngelihat kekurangannya gitu. Jadi beliau tuh nasihatin tentang semua hal positif dalam diri gue, kenapa lu berfokus pada perkataan orang gitu. Bentar. Bu Yuli bilang lo pinter ngomong tuh dasarnya apa? Lo bisa presentasi? Gue jago presentasi. Oh. Itu hal itu. Jadi gue tuh kan masalah nervousnya tuh kan keringet doang. Iya. Gue tuh nggak gagap ngomong gitu nggak. Oke, betul lo ngejelasin lancar sebenarnya. Iya, dan kreatif. Itu menurut gue dari kecil gitu. Oke. Jadi gue tuh selalu kayak, Bu, ini mading jelek, aku aja yang megang jadi ketua mading dari dulu kayak dari SMP kayak gitu. Pengen kayak Rangga lo ya? Rangga nyumbang konten kayak cinta berarti yang punya mading. Gue gak tahu lagi yang bener. Oh iya. Ya, oke, itulah ya. Nanti aku cari kasih yang ada pada Gue cinta. berusaha relate tapi tidak seperti Ya, itu. nanti ada ADC versi no musik. Terus. Jadi apa namanya? Itu tadi gue kayak selalu orangnya cukup kreatif gitu. Gue bikin event kesiswaan pertama di SMP itu di Muhammadiyah. Jadi belum pernah ada event siswa yang bikin. Gue bikin namanya anugerah siswa Muhammadiyah. Oke, bukan pensi tapi ya? Bukan pensi. Karena nggak boleh mau dia ada pensi. Oh ya? Enggak juga Emang sih. ada? Enggak sih. Di SMA gue nggak boleh. Enggak boleh ya. soalnya. Kalau ini bukan pensi, jadi kayak penganugerahan gitu loh. Oke. Jadi ada kayak wording gitu kan. Oh, oke. Jadi sesimpel gue tuh ngeliat, gue suka nih acara-acara wording TV, gue pengen bikin kayak gitu loh, suka. Berarti Oh, lo kan ngetim dong abis itu kan? Gak Iya. mungkin lo sendiri Iya, terus iya. beli Enggak. semuanya. Yang lucu gitu.
Jadi gue tuh karena sangat tidak suka berorganisasi, maksudnya kayak gue tuh nggak mau ngerepotin orang, Iya, nggak iya, enakan. iya, iya. Gue tuh keluar duit sendiri, bener-bener ini apa ya? Gila. Karena gue tuh pengen nunjukin tadi kayak gue tuh bisa loh gitu. Oke. Nah makanya gue dinotis banget sama guru gitu. Jadi orang tahu Fuad itu orangnya kreatif, beda gitu. Oke. Cuman emang anaknya nggak bergaul aja. Dia bilang lu ngapain dengerin itu, lu kan punya potensi, udah fokus aja ke potensi yang lu punya. Apalagi gua anak pondok, waktu itu kan pindahan dari pondok, jadi dirasa agamanya bagus gitu. Kenapa lu tuh fokus ke kata-kata orang? Terus itu yang bikin gua akhirnya pede, bener-bener pede sampai akhirnya gua lulus, dan gua selalu mengenang beliau itu. Cuman gua nggak tahu sekarang beliau di mana gitu. Cuman itu keinget Bu sekali. Yuli ya? Bu Yuli, Bu mantap. Yuli. Kapan terakhir Bu Yuli waktu SMP doang? SMP itu aja. Karena setelah lulus gua balik Kupang. Kita akan datangkan Cenaca. Iya. Iya. Kan, siapa tahu Siapa kita tahu. nggak tahu, Pak. Iya, berarti kemudian lulus dari SMP ke SMA mana nih? SMA di Kupang. Oh, di Kupang. Nah. Oke, berarti SMA di Kupang. Kupang. Culture shock nggak di Kupang? Gimana? Kupang tuh cara ngomongnya agak-agak Ambon manisnya nggak sih? Betul, iya. Iya kan? Iya. Sementara lu di Jatim tuh kayak Jatim Jawa. nggak bahaya ta gitu-gitu. Iya, nggak bahaya ta. Jawa kan? Iya kan, Jawa Timur tapi Iya, Jawa kan? Timur, Iya. Jawa Timuran. Mhm. Jakarta lo gue. Iya. Iya. Agak universal juga. Banget. Nah, tapi Kupang kalau culture shock banget tuh enggak, karena gua kan pernah SD di situ kecil. Jadi setidaknya tahulah dikit-dikit soal orang Kupang ngomong gimana sih gitu. Yang walaupun gue sengaja sok-sokan lo gue, biar kayak gue orang Jakarta nih gitu. Di Kupang tapi ngomong lo gue enggak? Awalnya ya? Masa sih enggak, bukan lo, orang-orang. Enggak lah. Beta lu. Oh, beta sama Lu. lu. Oh, iya, bukan elu, lu. Oh, lu tuh bahasa Kupang. Iya, Kupangnya ya. Karena kalau ke daerah sedikit udah pakai saya, kami, kau. Oh. Tapi kalau di kotanya itu di kayak ibaratnya kayak Jakartanya ibaratnya gitu. Itu lu beta. Beta Lu tuh saya. Beta saya. Oh. Lu besong, ketong, kita, kalian gitu-gitu. Bentar. Beta tuh saya, bukan kamu ya? Bukan kan? Beta. Oh, iya benar. Iya. benar. Kayak tanah air beta, tanah Sorry, air saya. Kupang tuh di mana sih posisinya? NTT lu tau gak? NTT. Iya. Ya dong, di bawah dong berarti kan? Ya, di bawah Bukan betul. di Maluku kan? Bukan, di bawah. Oh. Makassar di bagian bawahnya tuh. Iya. Pulau Komodo. Betul, itu NTT. Tapi tidak sepulau dengan saya. Oke. Jadi NTT itu dia kepulauan-kepulauan gitu loh. Kenapa lo di Kupang? Ada apa? Kenapa pindah ke Kupang karena? Karena dulu awal bapak menetap kan Kupang. Oke. Nah di situ tuh udah ada keluarga-keluarga besar gitu loh. Emang jadi Bugis itu kan keluarga perantau ya orang-orangnya ya. Dan dia tuh merantaunya nggak kayak orang Jawa. Orang Jawa tuh kan merantau terus mudik pulang lagi. Iya. Kalau orang Bugis tuh udah di situ udah semua hartanya. Udah situ taruh situ, tinggal Iya. di situ. Jadi kami waktu tadi gue cerita soal kerusuhan tadi, itu nggak lama balik lagi orang-orang kecuali gue. Iya, Jadi pada iya. balik lagi kayak gitu-gitu. Nah jadi Oke. udah terbiasa dengan culture-nya orang Kupang, balik lagi ke situ. Fuad SMA nih gimana? Apakah sama dengan SMP tadi, masih tidak suka bergaul dan lebih suka berkutat dengan mading tadi itu? Gimana? Berkutat dengan madingnya masih. Oke. Tidak bergaulnya hampir semua masih sih. Gua rasa, gua inget-inget kembali hampir semua tuh masih, dan malah mungkin menurut gua lebih parah. Masih? Karena di Lo kena bully lagi? bully sih itu yang berkurang. Bully sih enggak. Karena menurut gua anak SMA mulai lebih fair lah orangnya. Oke. Jadi mereka tuh ngebully karena ada masalah aja. Misalkan Iya, kayak iya, rebutan cewek apalah kalau gitu. Gua nggak pernah ikut-ikutan begitu ya. Ya. Jadi saya percaya. kalau SMP tuh sengaja gitu, kayak ada orang pantas dibully nih, udah bully aja gitu. Jadi kayak nggak ada kayak- reason gitu loh. Iya, jalan dorong aja Ya, gitu. gitu. Nah, kan. SMA lebih ada reasonnya gitu. Dia dibully Iya. tuh karena apa gitu. Nah, gue selalu menjauh dari keriuhan itu. Kayak tetap sama gue ngambil mading. Nah, yang gue ciptakan waktu itu apa? Di situ belum ada rohis, kan minoritas. Oh. Gue jadi ketua. Gue yang pertama kali bikin rohis di situ. Oke. Jadi Berarti lo pakai tas Asus waktu itu. Tahasus. Tas Asus. Oh, tas Asus. Tas Asus. Kok rohis? Asus. Iya kan Roy sama Wibu agak-agak. Oh, sama. Mirip-mirip ya? Enggak sih. Enggak. Sendalnya Eger tapi. Sendalnya Eger. Iya. Sendalnya Eger. Sendalnya Eger. Kalau lari gitu enggak? Enggak. Enggak usah. Enggak. Oke, berarti lu Rohis di Kupang. SMA apa namanya? SMA 4 negeri. SMA 4 negeri. SMA 4 Kupang. Putih abu-abu berarti lu. Betul, luar biasa. Gokil. Cupu banget. Pak kemana-mana tuh pakai baju masukin. Jadi taat banget gue sama orangnya dari dulu, nggak pernah yang aneh-aneh. Enggak, kok sekarang enggak taat? Kan bosen tak. Kayaknya Gue denger kata taat tuh. Enggak, soalnya satu kata lucu kalau Fuad, satu kata lucu apa? Taat. Enggak mungkin. Nggak mungkin ya kayak. Sama
penguasa. Ya. Aduh, ya Allah. Kalau taat sama Allah ya. Tentu. Hey, Tentu. ya. Sama banteng. Ih, aduh. Oke. Ya. Jadi itu gua di SMA hampir mirip sih. Jadi gua mencoba. Berarti nasihat guru kurang lebih sama lagi kayak gitu atau nggak ada? Nggak ada nasihat gurunya kayak gitu, nggak ada. Karena gua nggak Karena pernah. sama negeri ya. Iya, dan gua nggak mengalami masalah itu. Oke. Kayak pembulian gitu nggak ada masalah. Dulu pede dengan rohis lo jalan. Program apa yang lo buat dengan rohis waktu itu? Yang pertama kali adalah bekerja sama dengan rohis-rohis yang sudah ada di SMP SMA lain serius, untuk Pak? bikin kayak apa lomba MTQ gitu loh. Oh iya. Itu lucu banget deh. Jadi anak-anak ini kan nggak terbiasa ada rohis. Itu kayak ambisi gue sendiri tuh loh. Kayak apa sih ini buat tahu-tahu datang bikin beginian. Gue gak pernah ikut rohis sumpah. Karena gini, lu bayangin ini tuh minoritas. Iya. Jadi bahkan muslim yang sudah di situ itu udah nyaman dengan kultur non muslim. Oke. Jadi adanya gua di situ itu aneh. Non muslim apa kafir sih? Tergantung podcast ya. Iya, tergantung podcast ya. Terus. Terus jadi ketika gua bilang kita harus tanda kutip ya, kayak misalkan nih ibadah selalu digabung di aula. Dimana itu kan yang megang ibadahnya non muslim. Ibadah digabung. Iya, jadi kayak ada Jumat, kayak apel paginya setiap Jumat. Itu adalah ibadah doa bersama namanya. Ibadah bersama. Wow. Nah, itu ibadah bersamanya non muslim cara ibadahnya. Dipimpin oleh mereka gitu. Mereka, nah kita semua tuh ikut tapi walaupun nggak berdoa cuma diem ya. Cuman kan bagi gua itu menyiksa banget. Tapi lama kan amin juga dalam hati. Gini. Iya. Kayaknya ini bener. Tapi gua hafal sih by the way. Nah, gua tuh karena anak pondok ya. Iya. Uang muslim yang tanda kutip nyeleneh aja gue tuh kritis waktu itu. Iya. Apalagi kayak gini, gue tuh ini akidah nih gue bilang Berarti gitu. lo udah benci dengan kesyirikan pada masa itu. Bukan lagi ya, udah Gila. gila. Dulu nggak ngerti itu sih. Lanjut. Ya, jadi gue bilang kayaknya kita harus bikin ibadah sendiri. Nah, untuk bikin itu kan kita harus punya rohis tadi ya, punya struktur kan. Gue bikin dan itu mereka ngerasa apa sih ini buat aneh-aneh aja gitu. Lo ngajuin berarti ke sekolahan bahwa Iya. ini perlu ada rohis. Betul, gitu. gue ngajuin. Gila Didukung sama guru-guru yang muslim juga. Dia, Oke. iya bikin art semangat gitu. Bikin waktu itu ketuanya belum gue karena ada kakak angkatan kan. Jadi gue masih kelas 2 itu. Oke. Gue ada ide gitu tuh adalah jadi rohis. Terus program itu yang gue bilang kerja sama MTQ itu, itu anak-anak bilang apalagi sih At gitu. Gue bilang oke ya, besok yang mau ikut gue bantu kita mau rapat bareng nih sama SMA lain. Datang di sekolahan jam sekian di hari libur tuh. Gue tunggu bang, nggak ada yang datang. Itu gue sampai gue inget banget gue nangis depan sekolahan. Gue di kepala gue gini amat dakwah ya Allah. Sumpah Ya gue malu. Gue merinding sih. Kayak gue si paling banget tuh. Iya. Tapi rasanya kayak gitu, ngerti kan? Iya. Kayak lu nggak kepengen apa kayak Islam tuh ini gitu kan? Iya. Lo berasa Nabi dari Taif kayaknya kayak sedih banget gitu kayaknya. Masya Allah. Gue inget banget gue nangis di depan jalan tuh kayak. Padahal lo mau menggemakan Al-Quran di bumi Kupang. Betul sekali. Iya, Nggak ada yang datang. gokil. Nah dulu nggak ngerasa kayak mungkin bagi mereka gue terlalu over kali ya, tahu-tahu kok ada begini ada begitu, programnya kayak terlalu cepat karena ya basicnya anak pondok kan jadi kayak Iya, bagi gue tuh aneh gitu. Oke. Nah, Oke, gitu. berarti Fuad di SMA ini adalah pejuang dakwah. Hampir bisa bilang gitu. Iya, karena Yang lucu adalah kan ada adik-adik baru nanti masuk angkatan baru yang itu tuh ngidolain gue gitu loh. Kayak ngerasa kayak wah gue tuh kenal rohis gara-gara Bang Fuad nih. Terus nah suatu ketika gue kan kuliah nanti kan. Iya. Kuliah kan gue bandel parah. Kayak Kuliah di mana? Jogja. Oh, Jogja. Gue bandel parah. Nah ketika gue pulang Kupang setiap Ramadan, terus kan didatengin sama dia. Itu di kondisi gue yang lagi bejet-bejetnya gitu. Terus dia tuh yang ngerti gak sih? Gue tuh rohis dan gue tuh masih di sini masih. Lu tuh legend. Iya lu tuh di legend sini, bang. Iya gitu. Itu gue malu banget serius setiap ketemu dia tuh. Dia sampai sekarang penggerak dakwah, aktivis banget dia. Dan gue sempet kayak malu banget waktu kuliah tuh kayak aduh. Kuliah UGM. UPN veteran. Oh iya, yang harusnya UVN dong. UPN veteran. Oh gitu. UPN Universitas Pembangunan Nasional. Iya. Karena apa? Karena gue dapat diskon. Bapak gue kan purnawirawan. Oh gitu. Jadi masuk situ dapet diskon. Jurusan komunikasi berarti. Ilmu komunikasi betul. Ilmu komunikasi. Beda ya komunikasi sama ilmu komunikasi? Nggak sama aja. Sama aja kan? Sama aja. Oke. Lo bilang tadi lo sempat bilang bahwa gue bandel di. Sementara obrolan kita pada waktu pertama kali kita ketemu, gitu setelah kita sempat berkonflik nggak? Waduh. Iya. Bahwa lo katanya justru kenal dakwah tuh
dari pengajian-pengajian di Jogja. Betul. Pengajian-pengajian UFIT TV Tentu, gitu kan. tentu ustaz-ustazku. Rumah kami. Kalau mau Mantap. cari artikel ufit.com dulu. ufit.com dulu. Apa itu Google? Buatan kafir. Apa? ufit.com dulu. Ufit.com dulu. Nanti di Google juga keluarnya Ufit lagi. Pokoknya kalau main Google pertama Yo, akhirnya Rumah Iso. Yo, Gitu. Maisho Muslim or ID. Muslim or ID. Oh, Berarti lo kenal pengajian di situ. Di mana momen bandel lo? Ya itulah. Karena gue pindah ke jadi gini. Gue sampai di Jogja dengan membawa seluruh atribut keislaman gue yang kental itu, dan gue di situ shock parah. Jadi karena ini kampus umum, bukan kampus agama, gue nggak melihat satupun celah agama gitu. Semua orang tuh kayak ngomongnya tuh nggak pernah bawa agama. Terus di Jogja at least yang gue alamin di lingkungan gue ya, gue nggak kebuka tuh sama dunia luar, kayak di luar tuh ada apa, karena pertama nggak punya teman juga. Jadi sekitar gue tuh ya hal maksiat yang bagi gue tuh udah level parah, itu tuh biasa banget. Bahkan orang yang nggak bermaksiat tuh dibully. Lu nggak punya cewek, homo lu ya, gitu misalkan. Udah punya cewek aja pasti ditanyain udah ngapain aja. Jadi kalau baru pegangan tangan parah gitu. Jadi gue kira ini dunia macam apa nih? Oke, background lo dari Kupang tua rohis dong. Iya. Nangis gara-gara MTQ nggak jadi. Iya. Gitu dong. Iya. Terus pindah ke Jogja tiba-tiba. Kacau. Sampai gue inget neraka banget. apa ini? Gue inget di kos-kosan gue nempel pakai HVS gitu. Gue tulis jangan zina, jangan minum, jangan ini. Gue tempel supaya gue tuh kayak setiap buka pintu kayak gue waras gitu. Karena setiap gue keluar ke kampus, gue ngerasa dunia tuh kayak gak waras gitu. Kayak gue yang aneh gitu. Gila. Serius bang. Gue kira kenapa? Berarti lu emang dulu sih paling banget. Paling banget. Jadi ketika gue ngomong, gue nggak ngelihina orang, gue ngomong diri gue sendiri sebenarnya. Oke. Iya. Gue tinggal tunggu switch moment. Iya. Switch moment dari lo paling ngerasa sih khawatir sampai akhirnya bisa berdamai dengan keadaan. Bukan berarti lo setuju dengan kemaksiatan, tapi artinya lo cukup mengerti kenapa alasan orang begitu dan lo bisa mendoakan mereka gitu kan. Iya. Gitu. Gue nggak ngomongin lo pindah manhaj, biar aja itu. Iya. Tapi gitu. Gue cuma pengen tahu switch moment dari mulai lo yang begitu lama-lama bisa nerima keadaan dan mulai mendoakan mereka ketimbang lo menjudge mereka. Ya, gitu. Betul. Jadi awal tadi kan gue cerita gue yang soleh banget tadi gitu ya. Akhirnya gue ngerasa kayaknya emang salah gue yang salah deh. Kayaknya gue nggak waras deh. Luntur tuh. Akhirnya. Jadi lo mulai coba seperti mereka. Akhirnya. Nah, sempat. Karena gue bilang supaya gue diakui di tongkrongan, gue harus nyobain semua hal yang mereka biasa cobain. Tidak. Nah, di situ tadi ketika lo tanya kapan lo nakalnya, di situ. Jadi semester 2 kalau nggak salah, setahun setelah gonjang-ganjing setahun, gue hanya runtuh juga. Di semester 2 gue ngikut seluruh jenis yang gue dulu tentang. Gue inget banget dulu waktu SMP gue punya kayak quotes bijak bahwa gue nggak akan maksiat karena itu adalah bla bla bla. Sekarang hancur udah, bahkan. Berarti mungkin waktu lo SMP lo termasuk penentang Sai Baba ya kayak. Itu kan zaman-zamannya, Pak. Zaman itu ya. Zaman itu. Ya. Berarti lo gue di titik itu dulu ngebela pejuang-pejuang Palestina. Ngerti gak sih? Dulu tuh asli. banget gue dulu. Iya, sekarang juga masih. Terus masalah Palestina kan ya. Terus. Ya jadi makanya tadi gue akhirnya luntur juga. Dan yang gue kecewa tuh waktu itu adalah orang-orang yang tadinya nakal. Iya. Jadi ya orang-orang di sekitar gue bilang gini, "Ya, At, kok lu jadi bandel?" Gue pikir masih ada cowok yang nggak bandel. Dan mati gue terus kemarin gue pas nggak bandel, lu kemana aja? Maksudnya kayak kenapa nggak deket sama gue gitu? Tapi deh, mana bandel? Level parahnya ya tadi nggak sholat, nggak apa, udah parah banget pokoknya. Lu sampai nggak sholat ya? Iya, kayak separah itu gue. Jadi parah banget makanya. Gue nggak nyebut maksiatnya, setidaknya yang ininya orang tahu ya, kayak gitu. Jadi gue biasa tuh kayak orang bilang, "At, udah aja nih, yo titip," gitu. Azan nih, yuk titip. Iya, titip. Tapi Jumatan nggak tinggal. Gitu. Supaya tidak kafir lah intinya. Prinsip komedian. Prinsip komedian. Iya. Tapi dulu nggak komedi sih orangnya. Oke, berarti terus kemudian mulai kenal pengajian lagi dari pas pengajian mau lulus. Iya, jadi gue ada. Dari semester 2 mau lulus? Iya, lama. Ya. Kayak bandel tuh 4-5 tahun lah. Karena gue lulus 7 tahun ya. Jadi anak pang. Jadi ketika sudah tinggal kayak skripsi doang apa gitu, gue kan mulai butuh Allah tuh. Nggak, lebih tepatnya gue tuh editor kan. Jadi gue buka PH, masih kuliah tuh udah buka PH dan lain-lain. Jadi kayak sibuknya tuh nyari-nyari duit sambil kerja, freelance juga. Jadi emang hidupnya tuh kayak pagi ke malam kayak kerja mulai nyari duit gitu. Jadi kuliah tuh emang lama emang karena sibuk kerja, sibuk usaha dan lain-lain. Terus suatu ketika gue inget banget. Jadi gini,
dulu jangan ngebayangin orang awam tuh tahu pembagian kelompok-kelompok itu ya. Iya, ngerti gua. Gue lagi Facebook kan, Hmm. tiba-tiba ngeliat hashtag. Heeh. Hashtagnya lucu, Indonesia milik Allah. Itu hashtagnya kaum yang sekarang ini. Maksudnya yang gue sekarang ini. Oke. Tapi gue dari situ hijrah dulu kayak, oh iya ya, ini punya Allah nih. Iya. Bumi punya Allah, semua Benar, punya Allah. benar. Gue punya Allah. Gue pikir Benar, gitu. Hanya dari benar. hashtag doang. Iya. Dari situ nyari-nyari pengajian. Dari situ teman-teman, ada sahabat gue banget yang dia tuh jauh lebih bandel daripada gue. Nah, Sampai waktu dia hijrah tuh satu kampus tuh, aduh apa ini anak, nggak ada yang percaya dia hijrah awalnya. Oke. Dia itu soalnya dari SMP udah nakal. oke. Jadi dia pertama, kita juga yuk cari-cari pengajian. Dia bahkan belum bisa baca Quran. Heeh. Kalau gue kan mikirnya, kalau hijrah bagi gue gampang dong. Iya. Kan gue basicnya udah pernah ada. Bener. Nah, akhirnya gue bilang gini, karena gue mau hijrah, pakai buku-buku gue yang dulu. Nah, buku-buku gue itu menjurus ke pengajian entah Persis, Muhammadiyah, Salafi, yang alirannya tuh menurut gue ya kayak strict gitu. Iya. Nah, dia tuh ngajinya yang habaib, Hmm. yang gitu-gitu. Iya, Jadi iya. kami berdua jalan bareng, random datang ke pengajian, datang pengajian sunnah waktu itu, keliling itu bener-bener dari subuh, yang pengajian habis subuh itu loh, Iya, sampai pengajian ba'da isya. Wow. Keliling sampai motor gue tuh dikasih julukan motor dakwah. Masya Karena kayak Allah. keliling sampai suatu hari kita kayak ngeblank gitu kayak, ya Allah, capek banget ya, kayak nggak tahu nih, udah ngaji kemana-mana belum dapat connect-nya nih. Cuman dapat kayak berkahnya aja, seneng gitu. Iya. Cuman belum nemu kayak apa ya, ketika ada yang belum connect gitu. Kita nggak lebih pintar, nggak lebih apa, cuman lebih tenang aja ya. Sampai di level gua ini banget tuh, karena apa-apa haram waktu itu. Iya. Handphone gua jual, gua ganti handphone yang polyphonic, tau gak sih? Iya, tahu. Iya. Telepon sama SMS. Ya pip bunyi gitu doang Iya, tuh. iya. Nah, sampai segitunya kayak takut banget sama medsos. Novel waktu itu haram gue buang-buangin. Iya. Komputer PC gue jual. Sampai ngerasa kayak semua hal berhubungan audiovisual waktu itu haram. Jadi kayak segitu cleannya gue kayak Iya. ngejaga banget gue di masjid mulu gitu. Ah. Karena tadi awal-awal hijrah gitu. Heeh. Nah jadi gue pernah sampai di level itu. Nah sampai kemudian pernah kajian-kajian yang NU juga pernah, kajian-kajian sedekah itu pernah. Mulai nih bubarin PH gue. PH gue tuh kan sering nyuting random kan. Bubar karena tadi sering dapat klien yang nggak syar'i ya. aurat gitu Iya ya. kayak gitu-gitu ya. Akhirnya udah kerja sama PH syariah yang Iya. nyutingnya tuh pengajian segala macam. Jadi Iya. udah mulai hijrah-hijrah tuh. Kayak gitu-gitu. Ya awalnya kayak gitu. Oke, berarti di Jogja nggak spesifik lu ngaji di Salafi doang berarti Nggak. kan? Iya. Dulu malah nggak tahu. Jadi semuanya Oh iya, karena lu nggak tahu ada perbedaan itu. Iya, perbedaan itu. Betul. Ada Jadi perbedaan itu. kalau bisa dibilang gue ngaji di Salafi iya, gue ngaji di teman-teman tarbiyah iya, gue ngaji di teman-teman mungkin kalau Ustadz sedekah ya NU lah ya bisa biasanya ya kayak gitu ya. mungkin. Waktu itu masih lurus. Masih yakin waktu itu. Masih yakin waktu itu. Masih yakin bisa beli Real Madrid ya? Sekarang agak ragu gitu ya. Nah terus sama teman-teman yang sudah di itu kemarin bubarkan itu. Nah itu juga ya. Oh, gitu, sudah dibuarkan. Iya, jadi semua nyobain. Iya, Nah, itulah kenapa gua cukup familiar dengan perbedaan kelompok. Apa namanya? Karena gue bisa ngeliat tuh di tiap kelompok tuh ada si nyinyirnya Iya. ke kelompok lain dan gua ada di semuanya gitu. Iya, Jadi iya. gue bisa melihat itu. Itulah kenapa gue lebih santai ke mana aja. Walaupun misalnya sekarang gua ngaji di satu tempat, gue tahu kekurangan setiap tempat dan kelebihan setiap Iya, tempat. Contohnya, iya. gue nggak nemu fikih di tempat gue, nggak nemu, tetap PUV itu ujungnya. Ya karena detail-detailnya tuh nggak ada. Kalau pengajian di tempat Anda. Oh, tapi menurut gue ya, Iya. nanti di pengajian sunnah misalkan Iya. agak tabu bahas kepemimpinan misalkan. Iya, Nah itu nggak ada di situ, makanya gue ke apa namanya Iya, ya kelompok-kelompok harokah, nah gitu, haroki. Jadi kalau di kajian Salafi memang yang Betul. fokusnya pada akidah dan Betul. menyelamatkan diri sendiri Betul, tentang dari betul. syirik segala macam itu memang core kajiannya, termasuk pembahasan masalah demokrasi dan lain itu termasuk juga pembahasan inti Iya. dan bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang zalim sebagai begitulah. Nah Jadi, betul. Jadi bukan kita tidak mengakui kezaliman. Setuju. Nah, oke, cara bentar. misalnya Iya. tuh cara bersikapnya. bersikap. Nah itu yang cara beda. bersikapnya. Itu yang beda. Nah, betul. cuma memang dalam wawasan cakrawala keduniaan, gua akui ketika gua ketemu sama orang yang dari kelompok Anda, Iya. itu wawasan itu luas sekali, Pak. Oh. Bacaannya begini segala macam. Nggak usah ke masalah dunia yang apa namanya nih? Apa nih? Freemason. Oh, ya Illuminati dan lain-lain Ya, gitu. itu kan Iya, iya. itu kan masalah siapa yang bikin dolar? Dolar. Yang bikin duit apa namanya?
ini Federal Bank apa? Ya Rockefeller, Rockefeller, nah, gitu ya. tuh. Itu temen gue bacanya kayak gituan. Oke. Ya pokoknya yang searah sama ajarnya saya Iya, gitu juga kan, iya. tentang teori-teori itu. Jadi pas dia presentasi di kampus gitu, bacaan lo ini ya ternyata ya. Iya. Kok bacaan gue Iya, gitu. iya segitunya gitu Iya, bedanya. paham gue. Jadi ketika gue ternyata wawasan dia di sini oke juga nih Iya, gitu. iya, Namanya iya. kan wawasan ya, cakrawala pengetahuan, kita harus welcome gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi gue lupa mana tadi. Tapi intinya berarti lo di udah Jogja ngaji di banyak tempat. berarti lo udah tahu dan udah ngelihat setelah lama ngaji di berbagai tempat. Iya. Iya, masing-masing punya kurangan Betul. sebagaimana biasanya. Betul. Gitu. Tapi lo ngerasa meskipun saya tidak rekomendasikan di teman-teman harokah ini Harokah, gitu kan, iya, karena harokah. mungkin lo ngelihat ada visi yang sama, misi Iya, yang iya, sama iya. gitu, yang tidak saya temukan sama sekali. Tentunya Iya. gitu. Ya, tapi Betul, itulah. betul. Jadi masing-masing punya pilihan dan ya udah bebas. Kalaupun gue ngerasa Bang Fuad salah, tugas gue ya mengajak dan mendoakan gitu dong. Betul Ya nggak sekali. sih? Iya lah. Kalau menurut gue ya, satu Hmm. hal yang membedakan orang tuh tulus apa enggak tuh doa. Karena nasihat itu bisa keselip ria. Benar. Karena Apalagi nasihatnya di komen. Karena bisa jadi lu berharap gue berubah karena ngomongan lu kan. Betul. Setidaknya kalau gue berubah lu akan mikir gara-gara gue nih. Pintu hijrahnya Iya. gitu. Nah, itu. Ih, kalau bukan gara-gara gue, itu dia. Nah, kalau emang lu tulus pasti biasanya doa. Doa itu menurut gue tuh cara paling tulus. Untuk memang Untuk menasehati. jadi lu menasihati betul Iya. ya. Tapi lu doanya ada tambah doa kan Iya, nih gitu. Karena doa tersembunyi di iya, tengah malam betul. gitu ya. Di situ gue ngerasa ketulusan itu ada gitu. Iya. Ya, dan itu sih. Nah, terakhir nih Bang Fuad, masalah tadi stand up comedy yang lu jalanin sekarang, gimana caranya lu jaga batasan-batasan syariat dalam dunia komedi yang susah mungkin menurut sebagian orang. Lu harus create sebuah situasi di mana lo harus berbohong di situ gitu. Iya, jadi Karena gue mau coba-coba nih sama luar biasa. Tadi udah bagus tuh. Enggak. Tapi kan dulu ya pada di situasi lo berhadapan dengan penonton. Iya. Kalau lo nggak lucu kurang gitu kan. Iya, Jadi iya, lo iya. harus ciptakan momen gernya itu kan. Iya. Nah, itu gimana lo cara jaga batasan-batasannya? Ya, jadi yang harus diketahui dulu backgroundnya kita ini beda ya. Maksudnya gue itu bukan kayak komika yang lain. Jadi gini, prinsip komik itu adalah yang penting lucu. Jadi lucu di atas segalanya. Kebenaran. Lucu di atas kebenaran, betul. Iya, Lucu di atas pesan. Oke. Sedangkan kebalikan di dunia ngaji, di dunia dakwah, kebenaran itu di atas Segalanya. di atas Betul. kelucuan dan lain-lain gitu. Betul. Nah, jadi dua ini yang jadi gini, gua akhirnya komik ini menjadi wasilah, bukan menjadi tujuan utama. Itu yang bikin beda. Oke. Sehingga gua tidak mentargetkan ini menjadi masa depan gua atau apa. Oke. Namanya uslub itu akan berubah seiring zaman. Dulu mungkin pakai buletin. Iya. Dulu mungkin pakai mading, tapi hari ini udah nggak relate. Iya. Nah, pendakwah tuh nggak boleh diam di tempat yang sama. Kecuali lu harus dibedain juga dakwah pedai sama ulama ya. Iya. Dai itu emang dia tuh harus mikir kemana-mana tuh kayak Iya. karena dia tuh penyambung tangan ulama kan. Jadi kami tuh lebih liar mikirnya. Apa ya bisa apalagi ya biar orang tuh mau hijrah ya, mau tinggal store aja nih ulama ke ulama gitu. Nah, kami tuh mikirnya harus berkembang gitu. Nah, ada yang mulai berkembang ke medsos. Udah nyoba YouTube, udah, kemudian IG juga udah. Iya. Nah, ini kemana lagi nih arahnya nih? Kayak lu tadi bilang K-pop, itu juga udah. Iya, Itu 2 tahun kemarin garapannya soal K-pop. Kemudian kemana lagi? Akhirnya mikir setiap gua di channel YouTube Yung Ngaji, Iya. itu gua selalu jadi kesetnya. Emang yang lucu-lucu di situ. Oke. Karena ada ulama, ada ustadz, ada dai, ada lain lebih tinggi ilmunya. Gua nggak mungkin. Gua akhirnya jadi orang yang mancing lucuan aja biar lucu, seru gitu. Nah, gua pikir kenapa nggak gua seriusin ya? Nah, Akhirnya lo belajar. lo belajar karena komedi kan dibuat, disengaja, ada rumusnya dan lain-lain. Akhirnya Oke. kayaknya bisa nih. Nah, gue coba di Before 30 dulu bikin satu show, ternyata works. Walaupun agak kaget orang-orang. Apa nih? Ini stand up. Jadi kayak mereka tuh datang kayak mau ke pengajian. Iya. Kok jadi stand up, tapi ya lucu, cuman kaget gitu. Nah, akhirnya gue beneran bikin yang bener-bener stand up komedi yang si paling hijrah. Iya, gue lihat tuh poster itu, sorry gue potong. Gue lihat Gimana? poster itu yang Iya. si paling hijau sama muka lu sama siapa temen lu tadi? Arisko. Iya, Arisko itu sambil kayak ngetawain gitu Iya, kan. iya, gitu. Sini, kayak gitu kan. Iya, iya. Terus gue liat klip-klipnya, ih gila, Kenapa? Gila tuh apa tuh? gila, berani banget orang. Durjana. Iya. Karena jujur memang Iya, iya. di teman-teman kami kan juga khawatir, mungkin bukan nggak berani, lebih kekhawatiran bahwa kalau ini bercanda dan susah untuk menjaga Setuju. barrier Setuju. batasan itu gitu. Setuju. Makanya gue yang ambil, gue mikirnya
karena nggak mungkin nyuruh ustadz yang kayak gitu. Iya. Dan teman-teman gue yang udah maju duluan itu Iya. orang-orang menurut gue soleh banget. Orang-orang yang jangan deh. Maksudnya Iya. gue tahu lu kayak apa. Sedangkan gue ngerasa gue kan pernah jauh lebih parah dari ini. Gue ngerasa gini, setengahnya gue dengan hal yang kekurangan gue ini gue ada manfaatnya gitu mikirnya. Jadi kalaupun yang ini keluar dari kata mulut gue, Iya. setidaknya gue ada kebermanfaatan dari kekurangan yang gue punya gitu loh. Oke. Nah gitu. Nah akhirnya Oke. gue bikin lah stand up comedy itu dah. Ketika ditanya apakah ada perentangan gitu, Iya. ya jelas ada. Contohnya kita nggak semua hal bisa dibercandain. Oke. Kalau kita komedian, Apa contohnya? Kayaknya lu bercandain semua soalnya. enggak. Tuhan nggak boleh, Oke. agama nggak boleh. Agama kelompok itu bukan agama ya. Oke. Oke. Agama. Jadi kayak misalkan mengatakan akidah kan rukun iman, Iya. rukun Islam itu Oh, kan udah tidak. jelas. Itu Iya. berarti lu jaga itu enggak? Itu enggak. Kan itu kan Ah, ah. masalahnya akidah udah. Mhm. Terus kemudian nabi itu enggak. Enggak sama sekali. Dan keturunan nabi juga enggak. Jadi gua enggak mention walaupun gua ada yang setuju, ada yang lucu-lucu kelakuannya banyak gitu Iya, ya. iya, iya. Cuman gua enggak menghindari Karena karena ada potensi jadi beat di situ. Banget. Oke. karena itu bagi komika lain dijadiin beat kalau di pas Oke. open mic dan itu emang lucu. Jadi gue sendiri ketawa karena gue bilang Iya, itu iya. lucu. Cuman gue nggak mau Iya. karena itu bahaya banget. Gue nggak tahu akhirnya endingnya gimana kan. Iya. Jadi ada batasan-batasan dan gue ngerasa biasa. Gue kan anak iklan di ilmu komunikasi kan spesifiknya gue ambil iklan. Oke. Kita udah terbiasa dibatasin dengan misalkan contoh iklan Durasi, durasi gitu ya. iklan rokok aja deh. Iya, iya. Yang kita lihat bagus gitu. Itu Iya. kan batasannya banyak banget Iya, gitu. benar. Jadi gue nggak masalah ketika Justru dibatasin. kreativitas lahir dari keterbatasan. Setuju gitu. Mantap. Jadi oke nggak apa-apa gue dibatasin gitu. Iya. Bohong juga sama. Oke. Bohong juga nggak boleh. Makanya gue akan mencari ketika kebohongan itu tadi, gue mencari gimana caranya ini nggak jadi bohong gitu. Mm-mm. Misalkan tadi gue cerita kalau Iya, iya. gue punya beat soal Ramadan, dan iya. gue bilang lu pasti punya teman dong namanya Ramadan. Iya. Nah, gue juga punya teman nama Ramadan biar lucu nih. Iya. Nah. Tapi lu cari di kontak lu nggak ada. Nggak hanya Ramadan. nggak ada. Nah, gue akhirnya nyarinya di Google. Nemu di LinkedIn orang, Iya, LinkedIn. Terus udah dapat tuh namanya Awal Ramadan. Nah. Pas banget, lucu banget lagi nih Iya. namanya Awal Ramadan. Nah. Muslim. Akhirnya ketika gue stand up gue bilang gue punya saudara namanya Muhammad Awal Ramadan. Iya. Saudara dalam arti Konteks- general. Ya, artinya saudara semuslim gitu. Jadi itu tidak masalah gitu. Nah, ketika memang harus di-create kocak, jadinya what if aja. Hmm. Gimana kalau sampai Iya, kan gimana? gimana kalau Betul, gitu ya. gimana kalau. Oke. Nah, gitu sih. Oke. Jadi menghindari itu gitu. Betul, tetap ngejaga biar bagaimanapun batasan-batasan syariat gitu kan. Betul, sebisa Oke mungkin, sih, sebisa Masya Allah. gue kayak gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ada juga tipe-tipe lain dari orang-orang seperti Anda yang cari format Semoga, lain ya, semoga. lebih kreatif gitu ya dalam menyampaikan pesan-pesan Iya. kebaikan. Juga Iya, nggak iya, harus menyampaikan pesan-pesan dakwah dalam tanda kutip berdakwah. Cukup jadi personality yang baik, Iya, yang iya, iya. kemudian jadi daya tarik bagi orang, tapi jenggotan. Nah, Aduh. itu dia kan gitu. Iya, Itu dia. tipis-tipis ada lah. Tipis-tipis ada. Meskipun masih dicukur kayaknya. Enggak dicukur. Kan kurban. Bang Iya, Fuad, iya. pertanyaan terakhir. Oke. Karena podcast ini podcast pendidikan dan membicarakan masalah Luar biasa. cita-cita. Bang Fuad Naim mau jadi apa? Aku. Hmm. Aduh, kok jadi personal gini? Aduh, nggak bisa. Aku pengen terus dipakai sama Allah, itu aja. Masya Allah. Jadi, gue nggak pernah tahu hidup gue tuh kan kayak apa ya. ya. Kadang gue futur, kadang gue imannya kenceng banget. Namanya kita nggak pernah tahu. Ya. Ya lu umrah, lu sampai di sana lu bakal bisa nangis-nangis, pulang di sini hati lu keras, Iya. kayak hidup tuh gitu. Aha. Cuman gue selalu minta sama Allah, ya Allah di titik apapun pakai gue, walaupun itu selemah apapun. Misalkan Iya. gue jadi tukang sapu kayak apapun, karena gue lebih takut ditinggalkan sama Allah, nggak dipakai lagi. Masya Allah. Itu aja sih, itu selalu harapan gue. Masya Jadi Allah. dimanapun, ya Iya, iya. dimanapun gue dipakai di apa ya gue bilang event dakwah ini, itu sih gue selalu doa sama Allah. Luar biasa. Emang orang-orang Haruki gampang nangis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.